Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Sama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ya, jumpa lagi dengan kita di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait dengan agenda yang sudah disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, yakni terkait dengan podcast. Terutama dengan agenda-agenda yang nantinya akan dibahas setiap minggunya atau sudah diagendakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu komisioner yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Selamat pagi Pak Idris. Selamat pagi Mas Nasir, gagah sekali hari ini. Sehat ini? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Bawaslu itu sehat terus. Harus sehat ya. Jadi hari ini kita mendatangkan langsung salah satu narasumber yang ada di internal kita terkait dengan tema utama kita yang akan kita bahas Pak Togit. Jadi sudah tahu ya, jadi hari ini podcast perdana di tahun 2022. Kita akan coba membahas tema besar yang terkait dengan kinerja atau publikasi kinerja selama 2021 kemarin. Nah, kita lebih fokusnya adalah terkait dengan divisi hukum, humas, dan data informasi. Nah, kita akan coba menggali lebih jauh terkait dengan kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, terutama adalah kinerja terkait dengan publikasi hukum, humas, dan data informasi. Oke, sebelum lebih jauh terkait dengan kinerja, kita coba sapa dulu narasumber yang sudah gagah ini, yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada kita semua, terutama kepada sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada. Nanti kita akan gali lebih jauh terkait dengan kinerja yang ada di Bawaslu. Selamat pagi Pak Des. Selamat pagi Mas Nasir. Oke, bisa dibuka lah kita santai-santai saja. Jadi buka ya, siap. Biar lebih kelihatan gagahnya gitu. Karena kalau ditutup gagah saya nanti berkurang. Dan lagian kita kan sudah semuanya divaksin ya. Divaksin dosis kedua, dan insya Allah sebentar lagi kita akan ke dosis ketiga booster ya. Dan saya kira jadi sudah semua ya divaksin Pak. Sudah aman lah saya kira. Jadi pertama Pak, kita coba mengenalkan kepada sahabat-sahabat Bawaslu ini terkait dengan divisi khususnya yang Pak Idris aku di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik sahabat Bawaslu, pertama mungkin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Idris. Saya kebetulan salah satu pimpinan di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang mengkoordinir divisi hukum, humas, data, dan informasi. Jadi ada tiga ya? Kebetulan ada tiga subdivisi. Ada divisi hukum, kemudian ada subdivisi hubungan masyarakat, dan subdivisi data dan informasi. Nah, masing-masing itu ada semua tupoksi, tugas, dan tanggung jawabnya. Kalau kita berbicara soal Bawaslu Kabupaten Kutai Timur nih, kita bicara dulu soal flashback dulu ke Bawaslu Kutai Timur. Bawaslu Kutai Timur ini ada 5 pimpinan yang kemudian masing-masing pimpinan ini atau komisioner ini mengkoordinir masing-masing divisi. Ada ketua yang sekaligus juga merangkap sebagai anggota yang juga sebagai koordinator divisi penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada yang bersengketa, baik itu peserta maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, tentu yang kemudian akan memproses itu adalah di divisi sengketa. Ini koordinatornya adalah Pak Andi Makasili. Sekaligus ketua ya? Sekaligus ketua juga anggota. Jadi kalau kita berbicara soal Bawaslu, itu ada 5 pimpinan. Secara administrasi ada ketua yang juga merangkap sebagai anggota, dan 4 yang lainnya itu sebagai anggota. Nah, kemudian di yang lain juga ada yang 3 di kabupaten yang lain. Nah, kenapa kemudian ada yang 5, ada yang 3? Kalau kita bicara soal Undang-Undang 7 2017 misalnya, itu menjadi rujukannya ya? Sebagai rujukan untuk membentukkan Bawaslu Kabupaten Kota. Itu ada 2. Yang pertama terkait dengan jumlah penduduknya, kemudian ada luas wilayahnya. Nah, untuk Kaltim sendiri, kebetulan Bawaslu salah satu yang 5 setelah Kota Balikpapan, kemudian Samarinda, Kota Kartanegara, dan
Kutai Timur. Kenapa kemudian Kutai Timur? Karena memang Kutai Timur adalah wilayah yang kemudian kita lihat 18 kecamatan yang wilayah juga sudah cukup luas gitu. Untuk misalnya daerah hilir saja, kalau kita mau ke sana ya kita harus melewati darat, lalu kemudian ke laut lagi, kemudian darat lagi yang ditempuh sekitar 9 sampai 10 jam. Itu kalau ke hulunya, misalnya kalau kita ke Sandaran dan Karangan gitu. Kalau kita ke hilir ke hulu maksud saya, kalau kita ke hilirnya misalnya kita ke Busang, itu juga sudah harus malam kita menempuh perjalanan 9 jam dengan medan yang luar biasa. Itu untuk luas wilayahnya. Kemudian untuk jumlah penduduknya juga ya mempengaruhi tadi ya. Mempengaruhi. Itu adalah jumlah penduduk terbanyak keempat untuk wilayah Kalimantan Timur. Kemudian tadi Pak yang kemudian soal divisi yang kedua adalah divisi hubungan pengawasan, maksud saya pengawasan dan hubungan antar lembaga. Diampu oleh Serikandi Bawaslu Kabupaten Timur satu-satunya. Merangkap sebagai anggota juga. Kemudian ada divisi sumber daya manusia dan organisasi dikoordinir oleh Pak Andi Yusri. Kemudian divisi penanganan pelanggaran yang dikoordinir oleh Pak Budi Wibowo. Dan saya sendiri kebetulan berdasarkan pleno Bawaslu Kabupaten Timur mengambil divisi atau mengkoordinir divisi hukum, humas, data dan informasi. Kemudian kalau kita berbicara apa sih sebenarnya tugas divisi hukum, humas, data dan informasi? Ini nanti dulu ya. Nanti dulu. Ya, kita masuk ke itu tadi sahabat Bawaslu terkait dengan divisi dari hukum, humas dan datin ya. Terutama di Kutai Timur sendiri ada 5 divisi yang ada ya. Dan kebetulan hari ini kita khusus mendatangkan salah satu divisi yang pertama kita akan gali lebih jauh terkait dengan kinerja, karena sekali lagi kita sebagai lembaga publik ya harus salah satunya bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, terutama di awal tahun ini kita coba flashback kembali terkait dengan kinerja yang sudah dilakukan. Tahapan 2021 itu kita masuk dalam 6 tahapan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh divisi hukum, humas dan datin. Salah satunya mungkin kita akan coba gali satu-satu ya terkait dengan tugas dan fungsi tadi ya, terutama di divisi humas. Oke, baik, cukup menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Idris ya terkait dengan tupoksi divisi ya. Masing-masing divisi tadi kita coba menggali lebih jauh terkait dengan kinerja ya, karena hari ini sesuai dengan tema tadi kita publikasi kinerja yang sudah dilakukan di tahun 2021 untuk kemudian kita coba mengagendakan ya di tahun 2020. Tapi nanti agendanya itu di belakang ya. Kita bahas dulu kinerjanya yang sudah dilakukan, terutama divisi hukum, humas dan datin. Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik, kalau kita merujuk ke pasal 25 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2020 mengenai tugas dari divisi hukum, humas, datin. Jadi itu tadi Pak ya, potong sebentar. Jadi dari undang-undang tadi ya, undang-undang 7 2017 turun lagi di Peraturan Bawaslu. Jadi di Peraturan Bawaslu tersebut di pasal 25 ayat 2 bahwa tugas dari divisi hukum, humas, datin itu yang pertama adalah melakukan analisis dan kajian hukum. Itu di hukum ya? Itu di hukumnya. Kemudian melakukan pendampingan hukum. Terutama kemarin kita sudah melakukan ini pada saat di perselisihan hasil pemilihan pada saat tahapan kemarin. Pada saat pemilihan 2022 yang kemudian sampai 2020 maksud saya, yang kemudian sampai tahapannya itu di awal 2021 kalau tidak salah sampai kemudian di Februari. PHPU-nya ya, masih berjalan ini. Alhamdulillah kita sebagai pihak pemberi keterangan kemarin ya cukup berhasil untuk meyakinkan di persidangan, ya. Memang kemudian kita sudah melakukan penanganan pelanggaran yang baik, kemudian pengawasan yang baik, sehingga
data-data yang diminta yang diperselisihkan oleh pihak-pihak yang berselisih atau pihak-pihak yang meminta keadilan di Mahkamah Konstitusi, pemohon kemarin ya bisa kita berikan keterangan. Tugasnya adalah memberikan keterangan ya. Memberikan keterangan. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat. Ini masih terkait dengan hukum. Jadi sosialisasi produk hukum gitu ya. Itu ya undang-undang, peraturan Bawaslu, bahkan peraturan KPU dan peraturan-peraturan yang lain yang kemudian ada kaitannya dengan proses pemilu dan pemilihan. Itu kemarin kita sudah lakukan kepada masyarakat, baik kepada masyarakat maupun pada peserta pemilu. Namun memang perlu kita akui kemarin itu kita ada sedikit kendala yang merupakan tantangan. Kenapa? Karena di tahun 2021 kan kita masih pandemi. Kemudian beberapa kali Kutai Timur melakukan PPKM level 3 gitu, yang kemudian mewajibkan kita untuk tidak kemudian berkerumun, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang interaksi yang banyak oleh masyarakat. Terutama ketemu langsung. Tetap buka. Namun kita tidak habis akal untuk kemudian melakukan sosialisasi ini. Kita tahu bahwa Bawaslu Kabupaten Timur ada media sosialnya, kemudian ada websitenya. Nah, melalui media-media online inilah yang kemudian kita melakukan sosialisasi produk hukum. Sosialisasi produk hukum yang sudah kita lakukan juga melalui JDIH, Jaringan Data Informasi dan Komunikasi Nasional ya. Nasional oleh Bawaslu. Tapi Bawaslu Kabupaten Timur kemudian juga diberikan tugas untuk menyampaikan hasil-hasil produk hukumnya, mulai dari hasil kajian gitu ya, mulai dari hasil kajian maupun putusan-putusan yang sudah dikeluarkan, baik dikeluarkan oleh Bawaslu itu sendiri maupun yang dikeluarkan berdasarkan hasil proses penanganan pelanggaran. Untuk putusan hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu, kita tahu bahwa Bawaslu kemarin memproses sengketa proses yang dilakukan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Itu yang tahapan itu yang kemudian kita sampaikan, karena hasilnya itu ya, tahapan itu kan dari 2022 sampai kemudian masih di awal 2021. 2020 maksud saya sampai kemudian di awal 2021. Nah, di pertengahan, bahkan sampai pertengahan. Kemudian itu yang kita sampaikan. Lalu ada 12 putusan dari pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang kemudian dikeluarkan. Dan itu berdasarkan hasil proses penanganan pelanggaran. Langsung dimasukkan di JDIH tadi. Kita masukkan di JDIH tadi. Jadi masyarakat bisa mengakses itu. Ya, masyarakat boleh mengakses itu. Selain itu, kita juga memasukkan di PPID kita. PPID nanti PPID kita. Nah, kita juga memasukkan ini hasil putusannya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut PPID. Lalu kemudian apa sih tugasnya yang lain? Hukum ya. Itu hukum. Lalu soal kehumasan, tentu Bawaslu dalam hal ini koordinator divisi hukum Humas Batin melakukan fungsi kehumasan hubungan masyarakat. Kalau saya boleh bahasakan bahwa posisi humas ini sangat penting, baik ada tahapan maupun tidak ada tahapan, karena orang mengenal Bawaslu itu melalui humas. Boleh dikatakan bahwa humas ini adalah wajah Bawaslu. Kalau kemudian tidak ada humas, maka Bawaslu tidak akan terlalu dikenal. Nah, maka fungsi humas ini sangat penting. Berjalan terus ya. Selalu berjalan setiap saat. Meskipun tidak ada tahapan kayak kemarin misalnya. Kita lihat misalnya di sahabat Bawaslu boleh melihat, misalnya di humas sendiri kita ada media sosialnya, mulai dari websitenya, kita ada website Bawaslu Kutai Timur misalnya, kemudian untuk IG-nya ada Bawaslu Kutim, lalu kemudian ada Twitter kita ada Bawaslu Kutim, dan di Facebook kita ada Bawaslu Kutai Timur ya. Nah, ini adalah media kita untuk kemudian menyampaikan fungsi-fungsi humas kepada masyarakat mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu selama ini. Oh, jadi itu tadi ya, ada website, media sosial. Selain itu di tahun 2021 kemarin, sepertinya Bawaslu Kutim juga menerbitkan itu ya, salah satu
untuk masyarakat itu ada buletin ya, kalau nggak salah. Nah, Bisa di kemudian di Humas Bawaslu betul, kita ada buletin. oh, buletin. Buletin itu setiap 4 bulan sekali kita terbitkan. Di tahun 2021. Meskipun tidak ada tahapan ya. Meskipun tidak ada tahapan kita ada buletin. Buletin itu salah satu merupakan fungsi-fungsi Humas untuk menyampaikan mengenai apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Bawaslu ketika tidak ada tahapan. Dan ini sebenarnya memang juga menjadi pertanyaan dari masyarakat. Kalau tidak apa yang dilakukan? Apa sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu gitu? Yeah. Fungsi Humas ini untuk kemudian menyampaikan itu kepada masyarakat. Ini loh kerja-kerja Bawaslu, meskipun tidak ada tahapan, tapi Bawaslu selalu bergerak untuk menyampaikan, untuk melakukan kerja-kerja lembaga, khususnya untuk persiapan nanti kita tahu bahwa 2024 ini kita akan bahkan persiapannya tahun ini ya. Iya. Kita akan informasinya ya. Tahapannya dimulai tahun ini kalau ya, tidak salah. Kalau kita lihat rujukannya misalnya di undang-undang pemilihan, maka di 2024 pasti akan dilakukan pemilihan. Nah, cuman untuk pemilu sendiri, maksudnya pemilihan legislatif maupun presiden dan wakilnya, tentu kita akan menunggu dari jadwal yang itu ya, dari kesepakatan antara pemerintah, DPR dan KPU mengenai jadwalnya. Lalu kemudian apa lagi sih sebenarnya fungsi dari atau tugas dari Divisi Hukum Humas Datin? Tadi sudah dijelaskan mengenai hukumnya, sudah dijelaskan juga mengenai fungsi kehumasannya. Lalu kita ada data dan informasi. Data dan informasi ini juga sangat penting. Kenapa? Karena data informasi ini kemudian menjadi sarana untuk mengumpulkan data-data terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, baik ada atau tidak adanya tahapan. Jadi termasuk itu ya, mulai dari salah satunya ya, mungkin di pengarsipan itu masuk Ya, di situ ya. sebagai tempat pengarsipan gitu. Bawaslu Kabupaten Timur, khususnya divisi yang membidangi data misalnya, kita ada website juga. Website PBID. Wah ini menarik ini. Nanti kita coba bahas selanjutnya ya. Ini baik, cukup menarik ya Pak Idris tadi, sedikit banyak sudah disampaikan terkait dengan kinerja selama 2021 ya, terkait dengan agenda-agenda yang sudah dijalankan. Terkait itu juga masih berlanjut ya pertanyaan tadi terkait dengan kinerja yang sudah berjalan. Mungkin apa yang sudah dilakukan selama tahun 2021 untuk peningkatan kapasitas? Di 2021 Divisi Hukum Humas Datin itu banyak melakukan inovasi-inovasi, khususnya di internal Bawaslu Kabupaten Timur, juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Timur. Provinsi ya? Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk di internal kita sendiri begitu, Bawaslu Kabupaten Timur selalu melakukan kajian-kajian hukum terkait dengan kira-kira produk-produk hukum kita, baik itu undang-undang maupun peraturan Bawaslu dan peraturan KPU sudah sesuai atau tidak. Itu diagendakan. Lalu kemudian apakah produk-produk peraturan perundang-undangan itu bagaimana menjelaskannya gitu. Nah, kajian-kajian ini yang dilakukan oleh Bawaslu itu untuk internal kita. Kemudian untuk Divisi Hukum Humas Datin juga melakukan rapat evaluasi tiap bulan bersama dengan staf yang agenda yang terjadwal ya, terkait dengan agenda yang kemudian sudah dilakukan sebelumnya dan mengevaluasinya apakah kemudian itu sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian kalau itu tidak dilakukan dengan baik, bagaimana kemudian untuk memperbaiki ke depan. Itu evaluasi ya, tiap bulan sekali. Lalu Bawaslu Kabupaten Timur khususnya Divisi Hukum Humas juga mengikuti kegiatan mingguan, kegiatan bulanan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Timur yang dilakukan setiap minggu. Khususnya divisi itu khususnya ya? Divisi Hukum Humas Datin. Seperti apa itu? Dalam hal ini melakukan kajian berupa legal opinion. Itu yang hukum ya? Itu yang hukum. Nah, Bawaslu
Kota Timur mengkaji 3 hal dalam hal ini. Tentu yang ditugaskan oleh Bawaslu nanti. Itu dibentuknya nanti ditulis atau seperti apa? Berupa kajian ya. Kemudian ditulis. Berarti ada kasus gitu ya, isu lah. Isu kemudian dijabarkan melalui kajian undang-undang atau legal opinion tersebut. Misalnya terkait dengan pemutakhiran data pemilih apa bukan, apakah kemudian yang dilakukan oleh KPU itu sudah sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Nah, kajian-kajian itu yang perlu dilakukan, itu komunikasi antara undang-undang, kemudian peraturan KPU dan peraturan Bawaslu kita kaji itu, bahkan termasuk dengan surat-surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk di Humas sendiri, ya kita melakukan ini. Salah satunya adalah podcast ini. Kemudian Humas juga secara kontinu setiap hari, bahkan setiap saat gitu kan, ketika ada isu-isu atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sendiri, itu disampaikan melalui akun-akun media sosial kita dan akun-akun website kita, kemudian berupa pemberitaan. Nah, lalu untuk data informasi itu sendiri, apa yang sudah dilakukan di 2021? Tentu kita melakukan pengumpulan data. Nah, kita punya bank data yang di website PPID kita. Itu yang sudah berjalan ya? Itu yang sudah berjalan. Jadi pemilu 2019 bukan datanya? Iya. Salah satunya itu ya? Sejak pemilu 2019. Bahkan kalau kita flashback ke pemilu 2019, mungkin Bawaslu Kabupaten Kota Timur yang pertama se-Kalimantan Timur, mungkin se-Indonesia juga kali ya, yang kemudian menerapkan sistem pengumpulan data melalui Panwaslu kecamatan berbasis berbasis internet. Berbasis internet, kita menggunakan waktu itu Google Doc dan Google Drive. Jadi sistem pengumpulannya itu setiap mereka melakukan pengawasan, setiap mereka menangani kasus-kasus itu harus disampaikan melalui Google Drive dan Google Doc-nya itu. Jadi kita bisa memantau nih apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Panwaslu kecamatan kita. Ya meskipun memang ya kita tahu bahwa Kabupaten Kota Timur masih banyak wilayah-wilayah yang blank spot. Ya itu juga kita tidak bisa paksakan gitu kan, karena kondisinya memang seperti itu. Lalu untuk 2021, kembali ke 2021 kemarin, ya itu tadi kita ada website PPID sebagai bank data kita. Jadi semua data-data yang dimiliki oleh semua divisi itu dikumpulkan di situ, dikumpulkan di bank data kita di website PPID. Sesuai dengan apa istilahnya itu DIP ya kalau salah ya? Sesuai dengan DIP kita. Ada informasi yang harus disampaikan setiap saat, ada yang diinformasi secara berkala serta-merta, dan memang ada informasi yang menurut Bawaslu kita dikecualikan ya? Itu harus dikecualikan. Salah satunya seperti kalau di tahapan. Nah kalau misalkan di tahapan misalnya yang dikecualikan itu adalah form pemasaran, form A ya, form pemasaran dan proses penanganan pelanggaran, bukan hasilnya. Kalau hasilnya wajib kemudian dipublikasikan, tapi prosesnya itu tidak boleh dipublikasikan. Nah itu adalah salah satu informasi fungsi dari data informasi ya. Dari data informasi yang sudah dimiliki Bawaslu, tentunya website ya. Jadi PPID tadi ya. Sahabat Bawaslu kalau kemudian ingin mendapatkan informasi terkait dengan Bawaslu bisa masuk ke website PPID kita, PPID Bawaslu. Jadi di situ ada linknya. Jadi website itu terkoneksi dengan Google Drive. Oh yang bentuk file ya, filenya PDF ya sudah ya. Karena website kita itu hanya diberikan oleh Bawaslu kapasitasnya sedikit, maka kita melakukan inovasi lagi nih. Bawaslu Kabupaten Kota Timur melakukan inovasi. Inovasinya apa? Jadi di website PPID itu diberikan link yang terkoneksi ke website utama PPID, ke Google Drive kita. Tadi ya. Untuk mengunduh ya, untuk mengunduh. Jadi linknya itu terkoneksi di sana, datanya ada di di Google Drive kita berupa itu PDF. Mulai berjalan efektif itu di 2021 ya.
berjalan efektif di 2001, yang kita sudah mulai di 2020 sebenarnya. 2020 ya. Kita sudah mulai, kemudian berjalan efektif di 2021. Nah, ini tentu tidak lepas dari kinerja dan semangat serta militansi dari teman-teman staf. Jadi di divisi hukum Mas Datin itu kita ada staf gitu. Jadi untuk divisi hukum sendiri ada staf khusus yang ditempuh oleh Pak Hairul. Kemudian di divisi humas, di subdivisi humas menurut saya itu ada staf khusus yang kemudian bertanggung jawab di situ, Mas Nasir. Kemudian di divisi data informasi ada Mas Dedi yang dibantu oleh Mas Umar terkait dengan penguploadan data dari data dari Google Drive, kemudian dibuatkan linknya di website kita. Jadi 4 orang ini yang kemudian berkontribusi luar biasa terkait dengan giat-giat hukum Humas Datin. Saya hanya koordinatornya yang kemudian merancang, kemudian tapi pelaksana dan kotaknya ya kami berlima atau kita semua di dalam situ. Oke, cukup menarik ya tadi disampaikan oleh Pak Idris terkait dengan kinerja dan peningkatan kapasitas, terutama khusus di divisi hukum Humas Datin ya. Ya, kita sudah menggali lebih jauh terkait dengan agenda yang sudah berjalan ya, terutama di tahun 2021 dari divisi hukum Humas dan Datin. Kira-kira di tahun 2021 kemarin pasti itu ada apresiasi ya, mungkin dari Bawaslu Provinsi mungkin ya, yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten ya, dan mungkin bisa disampaikan juga apa yang sudah dilakukan, kemudian seperti apa kira-kira dari yang sudah diberikan khususnya dari Bawaslu Provinsi untuk Bawaslu Kabupaten itu. Untuk divisi hukum Humas Datin tentu berdasarkan evaluasi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Itu langsung dari provinsi ya, dengan evaluasi ya. Untuk di hukumnya sendiri, alhamdulillah pada saat bimbel teknis dan rakor yang dilibat oleh Bawaslu Provinsi di Bontang terkait dengan pembuatan legal opinion, Bawaslu Kabupaten Timur, koordinator divisi hukumnya menjadi peserta terbaik pertama dalam nasional legal opinion. Luar biasa ya. Ini saya kira sebuah prestasi gitu kan. Kemudian yang kedua soal humasnya, humas Bawaslu Kabupaten Timur itu selalu berada di posisi 3 besar dalam hal penyampaian berita dan penyampaian media sosial, informasi dari media sosial. Bahkan kemudian untuk YouTube sendiri, Bawaslu Kabupaten Timur merupakan Bawaslu kedua di Kalimantan Timur yang melakukan kegiatan-kegiatan penyampaian informasi melalui YouTube setelah PPU, di mana kita tahu bahwa PPU Penajam Pasir Utara di 2020 kemarin sudah membuat YouTube. Hal itu dilakukan karena memang di 2020 mereka tidak ada tahapan pemilihan, sehingga banyak waktu yang bisa dilakukan untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi. Nah, sementara kita, meskipun ada pemilihan di 2020, kita sudah merancang adanya YouTube, meskipun itu ya tidak terlalu maksimal. Dan akan kita maksimalkan di tahun ini. Lalu kemudian untuk tim sendiri, data informasi, kita memperoleh penghargaan dari Bawaslu Provinsi sebagai lembaga Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur yang menuju informatif. Nah, berharapnya di tahun depan kita bisa tahun ini maksud saya itu menjadi lembaga informatif. Itu saya kira prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan di tahun 2021. Penilaiannya langsung dari provinsi ya? Iya, penilaiannya langsung dari Bawaslu Provinsi. Kemudian humas itu kan dinilai setiap 3 bulan sekali itu. Bawaslu Provinsi selalu melakukan evaluasi setiap dibarengi dengan peningkatan kapasitas. Dibarengi dengan peningkatan SDM baik dari komisi maupun staffnya. Saya kira itu. Ya cukup banyak ya yang meskipun tidak ada tahapan ya di 2021 yang dilakukan oleh khususnya ya, karena ini
kita kembali bahwa kita menginginkan mempublikasikan ya kan kinerja khususnya di divisi hukum, humas dan data informasi. Lebih jauh ini kan kita kembali terkait dengan kinerja yang sudah berjalan khususnya di tahun 2021. Mungkin ini akan dipertahankan ya khususnya di 2022 ya kan. Mungkin bisa disampaikan sedikit terkait dengan agenda apa dari khususnya divisi hukum humas Jatim ya terkait dengan divisi yang sudah dibidangi ini di tahun 2021 di seperti apa? Saya kira bukan hanya dipertahankan ya, tapi harus ditingkatkan. Karena ini penting untuk kemudian eksistensi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga terkait peningkatan kapasitas kita sebagai SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk divisi hukum humas Jatim sendiri di hukumnya ya tentu kajian-kajian seperti ini akan terus dilakukan secara rutin. Itu nanti ditularkan ya ke yang lain ya. Kami sudah merancang lintas divisi mungkin ya. Bahwa setiap minggu kita akan mengadakan rakor atau diskusi rutin internal di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam rangka penyampaian informasi mengenai divisi-divisi yang ada, termasuk juga divisi hukum humas Jatim. Lalu tentu untuk persiapan 2024 sosialisasi mengenai produk-produk hukum kita itu penting untuk kemudian terus disosialisasikan kepada masyarakat, baik pertemuan luring ketika kemudian itu sudah memungkinkan di tengah pandemi COVID maupun melalui pertemuan daring melalui media sosial kita termasuk hari ini gitu ya. Lalu untuk humas sendiri ya tentu peningkatan kualitas dan kapasitas kita sebagai kehumasan juga harus terus dilakukan. Podcast sudah kita rancang untuk dilakukan setiap minggu minimal satu kali podcast, dan itu akan terus kita lakukan. Mudah-mudahan bisa continue. Lalu pemberitaan juga kita sudah rancang untuk 3 hari sekali pemberitaan itu harus selalu muncul. Kemudian untuk di media sosial tentu ya setiap ada informasi-informasi yang bisa disampaikan dan wajib disampaikan ke publik harus kita sampaikan. Kemudian untuk di Jatim sendiri ya penataan data-data yang ada di kita tentu harus terus selalu diperbarui secara kontinu, karena kan data-data yang ada di kita itu selalu terus berada. Karena meskipun kemudian kita tidak ada tahapan atau bidang tahapan, tetapi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terus melakukan kerja pengawasan. Misalnya KPU ini kan melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap saat ya. Setiap 1 bulan sekali KPU melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Di dalam kegiatan itu Bawaslu wajib untuk hadir mengawasi. Tentu setelah mereka mengawas KPU melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kita mendapatkan output data dari situ. Kemudian data itu yang wajib kemudian kita cermati, lalu kemudian kita sampaikan ke KPU jika ada hal yang perlu diperbaiki. Tentunya rekomendasi gitu ya? Bukan rekomendasi ya? Bukan rekomendasi, semacam saran perbaikan. Nah, jika kemudian itu tidak ada yang perlu diperbaiki, maka hasilnya itu wajib untuk kemudian disampaikan ke publik melalui website PPD itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Jadi asumsi publik yang mengatakan bahwa Bawaslu ketika tidak ada tahapan, tidak ada juga kerjaan, tidak ada aktivitas, saya kira itu hal yang mesti diluruskan, bahwa Bawaslu meskipun tidak ada tahapan tapi terus melakukan giat pengawasan, giat kehumasan, giat kajian hukum, giat peningkatan sumber daya manusia kita tingkatkan, lalu giat tadi. Nah, selain itu saya kira Bawaslu Kutai Timur dalam hal ini divisi hukum humas Jatim ya terus mengupayakan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini, termasuk juga mungkin kita akan melakukan pertemuan-pertemuan
ini sudah kita rencanakan. Dalam rangka persiapan 2024 tentu peningkatan SDM menjadi keharusan dan kewajiban bagi Bawaslu Kabupaten Tekah Timur. Iya, luar biasa ya, itu tadi yang sudah dilakukan di 2021, kemudian secara gambaran ya yang akan dilakukan di tahun 2022 khususnya kita menghadapi pemilu di 2024. Oke, Pak Perdip, jadi sudah banyak sekali disampaikan tadi terkait dengan kerja-kerja, mulai dari kerja hukum, kerja humas, dan juga kerja data dan informasi. Mungkin sebagai penutup atau closing ya, closing statement terkait dengan agenda yang sudah berjalan maupun yang sudah akan harapan-harapan apa yang mungkin bisa disampaikan di forum ini ya, khususnya yang menarik lah untuk sahabat Bawaslu di manapun sahabat Bawaslu berada. Baik, sahabat Bawaslu, bahwa 2021 sudah kita lalui, tentu dengan berbagai tantangan dan rintangan yang sudah ada, prestasi-prestasi yang sudah didapatkan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tentu merupakan keharusan untuk dipertahankan kalau perlu ditingkatkan. Nah, harapan ke depan berharapnya bahwa Bawaslu Kabupaten Tekah Timur tidak lagi menjadi lembaga yang menguji informatif, tetapi lembaga yang informatif, baik itu melalui penilaian dari Bawaslu Provinsi secara internal maupun penilaian dari Komisi Informasi Kalimantan Timur. Nah, hal ini tentu perlu support yang luar biasa dari sekretariat dan effort dari staf yang membidangi di divisi-divisi tersebut. Saya kira argumentasi atau anggapan dari masyarakat yang selama ini mengatakan bahwa ketika tidak ada tahapan Bawaslu pun juga tidak ada kegiatan, itu sudah kami luruskan dengan penyampaian mengenai apa sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tekah Timur, khususnya divisi hukum humas Datim di 2021 ini. Meskipun ternyata banyak sekali hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tekah Timur meskipun di luar tahapan, bukan tidak tahapan tapi di luar tahapan. Karena kalau kita berbicara tidak tahapan, sebenarnya ya tidak adanya pemilu maupun pemilihan masih ada tahapan sebenarnya. Seperti tadi ya, pencairan daftar pemilih. Juga kalau kita lihat misalnya di pasal 162 Undang-Undang terkait dengan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tekah Timur, Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu secara umum itu juga harus melakukan pengawasan terkait dengan bupati dan wakil bupati yang sudah terpilih, dilarang untuk melakukan pergantian pejabat selama 6 bulan setelah dia terpilih. Ini juga merupakan hal yang mesti harus diawasi. Ini isu menarik, ini nanti bisa diagendakan kembali lah. Sebenarnya bukan isu menarik sebenarnya, tapi ini adalah hal-hal yang mesti harus dilakukan oleh Bawaslu. Karena itu berdasarkan undang-undang, bukan hal yang kemudian diada-adakan. Jadi memang betul bahwa Bawaslu itu meskipun di luar tahapan atau di non tahapan, mereka terus bekerja, baik bekerja secara administrasi, kemudian peningkatan kualitas SDM yang mesti terus harus ditingkatkan, kemudian kerja-kerja kehumasan dan pengawasan terus berjalan terus. Pengawasan pemutaran data pemilih selalu berjalan setiap bulan. Kemudian kerja-kerja sosialisasi produk hukum dan kerja hukum terus berjalan setiap bulan. Jadi inilah hal-hal yang mungkin ingin saya sampaikan kepada sahabat Bawaslu dan kepada masyarakat, bahwa Bawaslu meskipun tidak ada tahapan tapi terus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tugas, fungsi dan wewenang yang melekat padanya. Sekira itu. Oke, tetap berjalan, tetap bekerja. Itu yang menjadi catatan meskipun dalam senyap. Oke, Pak Idris mungkin sudah cukup banyak. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Bawaslu yang saya terima kasih banyak sudah diundang. Siap. Nanti selanjutnya mungkin kita akan agendakan kembali terkait dengan isu-isu yang lain, terutama terkait dengan
peningkatan menghadapi pemilu di tahun 2024. Ya, jangan lupa sahabat Bawaslu selalu plototin. Apa plototin itu? Selalu lihat ya, pantengin ya di YouTube-nya Bawaslu ya dengan tema-tema yang lainnya. Kemudian selanjutnya minggu depan atau kapan lagi kita akan agendakan terkait dengan kinerja masing-masing divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Mungkin itu sekali lagi terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mungkin itu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.